Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ardina yang merupakan salah satu mahasiswa dari ITKES Muhammadiyah Sidrap yang saat ini sedang mendapat tugas dari dosen pengampu Bidan Wilda Rizky Pratiwi SST MKes untuk melakukan edukasi kesehatan. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Apa sih MKJP itu? Benar sekali teman-teman, MKJP adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang digunakan untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 3 tahun sampai seumur hidup. Nah, metode MKJP yang biasa dikenal di dalam masyarakat itu ada beberapa, ada yang hormonal dan ada yang non-hormonal. Tetapi MKJP saat ini merupakan salah satu jenis kontrasepsi yang paling dianjurkan. Yang pertama, implan. Apa sih implan itu? Implan merupakan MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang yang mengandung hormonal, di mana dia berbentuk batang plastik kecil yang nantinya akan dipasang di kulit bawah lengan atas, sehingga KB ini efektif untuk menjaga dari kehamilan sekitar 3 tahun. KB implan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu adalah sangat efektif karena dia dapat mencegah kehamilan hingga 99%. Yang kedua, memiliki waktu atau jangka yang panjang. Misalkan dia bisa bertahan hingga 3 tahun dan kemudian dapat diulang lagi setelah 3 tahun pasca pemasangan. Kemudian yang ketiga, dia aman untuk ibu menyusui atau tidak mengganggu produksi ASI. Ada beberapa kekurangannya, di mana semua jenis kontrasepsi yang ada itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, beberapa kekurangan yang terjadi atau yang bisa dialami setelah penggunaan KB implan ini, yang pertama itu pemasangan dan pelepasan dari KB implan ini harus dilakukan di tenaga kesehatan. Kemudian dia dapat merubah pola menstruasi. Kemudian yang ketiga itu sakit kepala ringan, dan ini bisa dialami oleh sebagian yang menggunakan KB implan, dan bahkan ada juga yang tidak mengalami sakit kepala ini. Kemudian keadaan berjerawat, penurunan atau kenaikan berat badan, kemudian infeksi pada daerah pemasangan jika tidak melakukan perawatan luka dengan benar, serta tidak melindungi IMS atau infeksi menular seksual. Selanjutnya, MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang yang kedua adalah AKDR. AKDR atau yang biasa dikenal oleh masyarakat luas adalah IUD atau spiral. Apa sih AKDR itu? AKDR merupakan alat kontrasepsi yang berbentuk T yang tidak mengandung hormonal yang nantinya akan dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Kelebihan dari penggunaan AKDR atau IUD ini adalah yang pertama, efektivitas yang tinggi hingga 99% dapat mencegah kehamilan. Yang kedua, efeknya bisa bertahan 3-10 tahun tergantung jenis IUD atau jenis AKDR yang digunakan. Yang ketiga, dapat dilepas kapan saja dan bisa langsung subur. Jadi AKDR ini tidak mengganggu kesuburan wanita. Yang keempat, aman digunakan oleh wanita menyusui atau tidak mempengaruhi produksi ASI. Yang kelima, tidak mempengaruhi kenaikan berat badan, dan yang keenam, tidak mengganggu siklus haid. Selanjutnya, ada beberapa kekurangan pada saat penggunaan IUD ini. Walaupun sebenarnya IUD atau AKDR merupakan salah satu kontrasepsi yang paling dianjurkan di antara semua jenis kontrasepsi, tetapi tetap ada kekurangannya. Yang pertama itu pemasangan dan pelepasan atau pencabutan dari IUD ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, di awal pemasangan merasa tidak nyaman atau terasa nyeri dan kram perut, dan ada perdarahan tidak teratur. Tetapi biasanya hal ini akan menghilang setelah atau seiring berjalannya waktu. Jadi rasa nyeri dan perdarahan yang tidak teratur ini biasanya terjadi hanya di awal pemakaian. Setelah beberapa tahun pemakaian akan kembali normal. Ketiga, resiko bergeser atau jatuh atau keluar dari rahim. Maka dari itu dianjurkan untuk ibu selalu kontrol pasca pemasangan. Selanjutnya, metode kontrasepsi yang ketiga atau metode yang tidak terlalu saya fokuskan, karena metode kontrasepsi yang ketiga ini adalah metode operasi wanita. Jadi metode operasi wanita ini adalah jenis kontrasepsi non hormonal dan merupakan MKJP yang dilakukan apabila ada indikasi khusus, misalkan sudah tidak dianjurkan untuk hamil kembali.
Demikianlah edukasi tentang MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.